Hai guys, ketemu lagi bersama saya si Bulbul. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Sebelum lanjut ke videonya, klik dulu tombol subscribe serta aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sakanyaho Review. Oke, mungkin kalian sudah gak asing dengan film ini. Film yang mengisahkan seorang detektif melacak pembunuh bertopeng yang selalu muncul kembali setiap Halloween untuk membuat kekacauan berdarah. Dapatkah sang detektif menutup kasusnya? Oke, tanpa basa-basi, rebahkan posisi cinta kalian, kuatkan mental kalian, dan intro pun dibuka. Film diawali dengan pesta Halloween pada tahun 2015 di Benton. Diperlihatkan para anak remaja ini sedang berpesta dengan sangat gembira, dan terlihat beberapa anak remaja sedang melakukan sebuah permainan. Di antara lain adalah si Cheryl, si Patrick, si Troy, dan si Nicky. Dan mereka pun memutarkan pisaunya tersebut sampai mata pisau itu berhenti. Kepada siapapun pisau itu berhenti, maka orang itu harus dicipok oleh si pemutar pisau, dan mereka pun silih bergantian memutarkan pisau tersebut. Tiba waktunya giliran si Patrick atau si Trick. Dan apesnya, mata pisau yang diputar si Trick berhenti di seorang lelaki. Mau gak mau, si Trick harus mencipok si lelaki tersebut. Karena ini adalah sebuah peraturan dari permainan tersebut. Lalu si Trick pun perlahan mendekati lelaki tersebut. Tiba-tiba, si Trick menusuk lelaki tersebut dan membantai orang yang ada di sana satu persatu. Dan si Trick sewaktu mau membunuh si Nicky, tiba-tiba Cheryl menusuknya dari belakang dengan sebuah besi kecil. Dan Trick pun langsung tak berdaya sampai duduk santai sambil tersenyum di sofa. Setelah kejadian di malam itu, Trick dibawa ke rumah sakit oleh polisi yang bernama Danver dan Jen. Dan Trick dirawat sebelum melaksanakan hukumannya. Lalu Danver dan Jen pun masuk ke ruangan si Trick di Parios. Dan si Danver menyuruh si Jen memanggil seseorang buat membersihkan muka si Trick yang caludih penuh kumehong. Lekas Jen pun pergi dan si Danver mulai mendekati si Trick dan menanyakan beberapa hal. Tiba-tiba, ternyata si Trick berhasil melepaskan semua borgolnya. Lalu seorang petugas yang nembe sumping, tiba-tiba si Trick menyerangnya dengan sebuah borgol. Sewaktu si Trick mau kabur, dia malah membabi buta. Saukur nu aya di deketna pasti dipaehan. Lalu terjadilah kejar-kejaran si Trick dan si polisi. Si cantik bahenol Cheryl ini malah ketemu si Trick. Dan si Cheryl pun berhasil ditewak si Trick. Di depan si Cheryl dan si Trick ada si Danver dan si Jen yang lagi menodongkan pistolnya ke arah mereka. Tiba-tiba Cheryl ngehedan irungna si Trick. Lalu Danver sama Jen pun refleks menembaki si Trick dengan beberapa kali tembakan. Lalu Trick pun terjatuh dari jendela. Setelah melihat si Trick yang ngagoler di jalan, Danver dan Jen pun memutuskan mengecek jasadnya di bawah. Sesampainya di bawah, tubuh si Trick sudah gak ada. Selang beberapa menit setelah si Danver menanyakan kepada seorang lelaki, si Danver dan si Jen mencarinya ke arah pantai dengan mengikuti jejak darah yang mereka temukan. Sesampainya di pantai, mereka berdua pun malah berdebat, yang dimana si Jen menganggap si Trick sudah mati, dan si Danver masih punya firasat kalau si Trick masih keadaan hidup. Singkat cerita, malam pun tiba. Dilihatkan beberapa orang sedang melakukan pesta Halloween di kota Riverton tahun 2016. Di sisi lain dilihatkan si Trick sedang memutarkan pisaunya. Lalu sepasang kekasih turun mendekati si Trick. Lekas si Trick melemparkan pisaunya ke arah sepasang kekasih tersebut. Sewaktu si pria berhasil membuka topengnya si Trick,
Tiba-tiba Citrik dengan cepat menusuk pria tersebut sehingga tak berdaya. Film pun dimajukan pada tahun 2018 yang dilihatkan si Danver dan kerabatnya yang bernama Sam dan Swift lagi membahas pembunuhan bertopeng. Dikarenakan si Danver dan si Sam berbeda paham, Sam pun memanggil pegawai bar tersebut. Lekas Sam pergi ke toilet. Tak lama kemudian datanglah si Trick dan menghajar si Sam. Lalu si Swift mendapatkan sebuah pesan dari si Sam, yang dimana pesan tersebut adalah gambar topeng Halloween. Swift pun mencoba mengecek si Sam dan tiba-tiba terlihat si Sam yang diikat di sebuah tiang listrik Surabi Maneng. Lekas Swift sama Danver mencoba membantunya. Lalu Danver pun mencoba meringankan beban yang membuat leher si Sam tercekik. Dan si Swift menahan tali kawatnya dengan jari-jarinya. Tiba-tiba datanglah si pria bertopeng yaitu Citrik dan melompat sambil menarik beban berat tersebut. Alhasil kepala si Sam dan jarinya si Swift putus. Sewaktu Danver menolong si Swift, ia melihat Citrik sedang main petak umpet dan ia pun mengejarnya. Sayangnya, si Danver terkecoh sehingga si Swift harus merasakan tusukan pisau pertama dari Citrik. Lekas Danver pun kembali dengan rasa kekecewaannya. Dilihatkan lagi Citrik muncul di dekat sebuah drum. Dengan cepat Danver kembali mengajarnya. Tiba-tiba Citrik kembali lagi ke si Swift dan berhasil membuat si Swift paeh. Dan di TKP hanya si Danver lah yang tersisa. Singkat cerita, pagi pun tiba di tahun 2019. Kembalilah si Cheryl ke kota Benton. Lalu ia mendatangi tempat kerjanya si Nicky. Selang beberapa menit, Cheryl bertemu Chef Danver. Lalu Cheryl pun menceritakan ayahnya yang kecelakaan. Setelah Cheryl pergi, si kakek tua atasan si Nicky yang bernama Tuan Talbot menghampiri si Danver dan memberitahukan bahwa ayah si Cheryl bukan karena kecelakaan, melainkan ada yang mencoba membunuhnya. Scene pun berpindah ke Deputi Grant dan anggota barunya, yang dimana ia sedang mendatangi TKP pembunuhan yang sangat sadis. Tak lama kemudian Danver datang ke tempat tersebut, dan ia melihat tulisan di dinding yang bertuliskan Danver. Lalu dilihatkan si Danver yang sudah mengunjungi makam temannya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan jebakan. Pesan tersebut menjebak si Deputi Grant untuk datang ke tempat kapal tua. Sewaktu si Danver mau pergi, tiba-tiba Citrik sudah ngajanteng di hadapannya. Ia pun sontak mengejar Citrik. Sayangnya, si Danver kehilangan jejaknya Citrik. Lekas Danver mencoba kembali ke mobilnya. Ban mobilnya sudah kencet semua. Lalu Danver pun mencoba menelepon si Jane dan memberitahukan bahwa si Deputi Grant sedang dijebak. Di sisi lain, Deputi Grant sudah ada di kapal tua tersebut. Ia pun langsung mengecek sisi kapal tersebut, mencari keberadaan Danver dan Jane. Lalu Grant menemukan sebuah ruangan dan ia mencoba masuk. Dan tiba-tiba lalu datanglah si Sheriff Jane dan menolong si Grant yang terkena jebakan tai kotok. Tiba-tiba si Trick sudah berdiri di dekat beko. Lekas si Jane sama si Grant pun kabur. Sewaktu si Jane mau masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dan si Deputi Grant pun tewas dengan kepala terputus. Scene berpindah lagi di labirin hantu miliknya si Tuan Talbot. Terlihat sedang mengobrol bersama seorang polisi wanita yang bernama si Reddick.
yang bertugas dan mengawasi tempat labirin hantu tersebut. Dan juga sudah ada si Cheryl dan si Nikki yang sudah membeli tiket di labirin hantu. Kembali ke si Reddick yang melihat seseorang bertopeng sambil melambaikan pisau padanya. Karena rasa penasarannya, Reddick pun mengejarnya dan si Reddick kehilangan jejak si pria tersebut. Di sisi lain, si Cheryl dan si Nikki sedang berjalan menyusuri labirin hantu tersebut. Tak lama kemudian, Danper pun sama Jen tiba di labirin hantu dan bertemu Tuan Talbot. Mereka menanyakan keberadaan Reddick, dan Tuan Talbot pun mengatakan kalau Reddick sedang memeriksa ke belakang labirin hantu. Sedangkan Cheryl dan Nikki dikejutkan oleh sosok bertopeng sambil memegang pisau yang bertulisan Trick. Karena takut, ia pun pergi meninggalkan labirin tersebut. Dan sewaktu di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang bertopeng babi yang menakuti mereka. Tiba-tiba, si pria bertopeng babi pun tewas dengan pisau menancap di kepalanya. Di sisi lain, Danver dan Jen menemukan jasad si Reddick di belakang labirin. Lalu Danver sama Jen berpencar memasuki labirin hantu tersebut. Setelah beberapa saat, Danper bertemu dengan Cheryl. Saat itu juga, si Trick muncul di hadapan mereka, dan si Trick berhasil melukai tangannya si Nikki. Danper dengan cepat menembaki si Trick, dan si Trick pun berhasil tertembak, tepat di lengan kanannya. Di sisi lain, di ruang bioskop, Tuan Talbot diminta oleh si Jen mematikan proyektornya. Tiba-tiba Tuan Talbot diserang oleh si Trick. Ia pun bergegas menyelamatkan Tuan Talbot, namun Jen terlambat. Lalu si Trick pun menyerang si Jen di ruang proyektor, dan Jen pun terluka. Dengan cepat Jen menembak si Trick, namun si Trick berhasil lolos. Setelah kejadian itu, yang terluka dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Cheryl sedang mengobati Nikki. Namun, Cheryl melihat seorang pria yang pakai kursi roda memasuki ruangan security dan anehnya, dia tahu kode ruang pintu tersebut. Lalu Cheryl berpamitan kepada Nikki untuk menjenguk ayahnya. Di ruang rawat, terlihat Cheryl sedang ngagukuk Cherry. Tiba-tiba, TV di ruang itu menyala dengan sendirinya. Di TV tersebut dilihatkan ayahnya berdiri sambil menelepon. Lalu si pria bertopeng pun datang mendekati ayahnya si Cheryl, dan ia langsung menyerang ayahnya si Cheryl dengan menggedukkan kepalanya ke tembok, dan ia pun membuat ayahnya si Cheryl jatuh dari gedung. Cheryl pun setelah melihat kejadian di televisi, Cheryl langsung memeluk ayahnya, lalu Cheryl membuka selimut ayahnya. Dan ternyata ayahnya telah tewas dibunuh sama si Trick dengan tubuh yang amburadul. Saat menangis histeris, pria bertopeng menyerangnya sehingga membuat si Cheryl pingsan. Di ruang lain, Jen yang terluka di lengannya sedang dirawat. Dia ditemani oleh si Danver, si Slater, dan si Wen. Tiba-tiba, seorang perawat dengan leher terluka datang menghampiri mereka. Lalu mereka melakukan pencarian selang beberapa menit. Danver dan Jen sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan lukisan si Trick, si penjahat bertopeng. Karena penasaran, mereka pun lalu memeriksa ruangan tersebut dan menemukan seseorang bertopeng sedang diikat. Lalu Danper mencoba membukanya, dan itu adalah si Cheryl. Tiba-tiba, si Danper dan si Jen berhasil ditusuk sama si Trick, dan Cheryl pun ditusuk di pahanya. Setelah mereka berbaring membentuk sebuah lingkaran, si Trick memutarkan pisaunya mencari target pertama buat dia bunuh. Alhasil si pisau tersebut berhenti mengarah pada si Jen. Lekas si Trick mengambil pisaunya dan berjalan mendekati si Jen. Dan Danper pun berhasil menahan si Trick. Dengan cepat si Trick pun berhasil menusuk perutnya si Danper. Jen yang melihat kejadian tersebut langsung menyerang si Trick. Namun wajahnya si Jen berhasil dilukai sama pisaunya si Trick. Lalu Cheryl mengambil pistol dan berhasil menembakinya dengan beberapa tembakan. Dengan cepat Danper lari ke arah si Trick dan mendorongnya ke arah jendela.
sehingga mereka berdua jatuh tepat di atas sebuah mobil, dan akhirnya si Trik pun tewas. Dilihatkan Danper yang masih selamat menyandarkan tubuhnya di pagar kawat. Namun sebuah mobil datang menghampiri mereka. Dari mobil itu keluarlah dua orang dengan wajah dicat, dan mereka pun mengambil jasadnya si Trik ke dalam mobil. Tak lama kemudian Wen datang untuk menyelamatkan Danper. Lalu Slater pun juga datang. Tiba-tiba si Slater menembak si Wen dan si Wen pun tewas. Ternyata Slater pun adalah sebagian dari anggota mereka. Dan di sini kita tahu kalau nama Trik itu adalah sebuah klan atau sebuah kelompok si psikopat. Dan di sini kita simpulkan bahwa si Trik selama ini berada di sekitar Danver dan Jen. Setelah itu datanglah pria berbaju oranye dan memakai kursi roda, yang ternyata ia adalah Patrick Weaver yang berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Lalu mereka pun bergantian menusuk perutnya si Danver. Lalu mereka pergi meninggalkan Patrick dan Danver, dan si Patrick Weaver tak mau ketinggalan. Lalu dia pun menusuk perutnya si Danver. Sewaktu si Patrick Weaver mau pergi, Danver berhasil membuat kursi rodanya si Patrick terjatuh. Lalu datanglah si Cheryl dan ia menghampiri si Danver yang sudah pingsan. Tak lama kemudian, Cheryl membantu Patrick duduk di kursi roda, dan tanpa sengaja Cheryl melihat bekas tusukan di perutnya si Patrick Weaver. Setelah Danver mendapatkan perawatan, Cheryl mengikuti Patrick Weaver dan ia melihat Patrick sedang membuang sesuatu di tong sampah, dan ia mencoba melihat yang dibuang sama si Patrick Weaver, dan ternyata itu adalah sebuah topeng Halloween. Di sisi lain, si Patrick sedang menghapus jejak CCTV di ruangan security. Di ruang rawat, Jen sedang dijahit wajahnya, dan Slater pun datang menemui Jen. Dan Jen menanyakan keadaan Danver dan Wen. Lalu Slater pun menjelaskannya bahwa Danver dan Wen sudah tewas. Sewaktu si Slater membalikan wajahnya, dengan tidak sengaja Jen melihat bekas cat di wajahnya si Slater. Dan Jen mulai menyadari bahwa Slater adalah salah satu kelompok penjahat tersebut. Scene berpindah lagi ke si Patrick yang tertangkap basah sama si Cheryl. Lalu Patrick pun mengambil sebuah pisau. Setelah Cheryl memasuki ruangan tersebut, ia mencoba melihat luka di perutnya si Patrick Weaver. Namun sayangnya, si Cheryl langsung diserang oleh si Patrick Weaver. Dengan cepat Cheryl pun berhasil menghindarinya dan menendang si Patrick Weaver. Dan si Patrick Weaver pun terjatuh dari kursi rodanya. Tiba-tiba, kaki si Cheryl berhasil ditusuk oleh Patrick dengan sebuah pisaunya. Dengan kesakitan kaki si Cheryl pun lari keluar, dan di sini si Patrick selalu berjuang membunuh si Cheryl meski ia harus merandang mendekati si Cheryl. Patrick berhasil mendapatkan pisaunya lagi dan ia mencoba menusuk si Cheryl, tapi si Cheryl berhasil menangkap tangannya. Lalu Cheryl membalikan tangannya si Patrick ke perutnya si Patrick dan berhasil menusuk perut si Patrick dengan pisau. Setelah kejadian tersebut, Cheryl mendorong jasadnya si Patrick pakai kursi roda dan menuju ke ruangan si Jen dirawat. Lalu Cheryl melemparkan topeng Halloween ke lantai dan Cheryl berkata, lalu Jen pun mendekati Slater dan berkata, Jen pun lalu mengusap si cat-cat di wajahnya si Slater. Slater pun langsung menyerang Jen, namun Cheryl menusuk perutnya dengan pisau. Lalu Jen pun mengambil pisau di tangannya si Cheryl, dan Jen menusukkannya lagi ke dadanya si Slater tepat di jantungnya, dan Slater pun paeh. Di tempat lain terlihat kelompok Trik yang masih tersisa sedang menunggu seseorang dan berencana merekrut anggota baru. Lalu muncullah seseorang bertopeng Halloween dan mereka pun masuk ke dalam mobil, dan ternyata pria bertopeng adalah si dokter. Dan si dokter ini yang memberikan kunci borgol kepada si Patrick sehingga si Patrick berhasil melepaskan semua borgolnya. Di sisi lain dilihatkan
Jen dan Cheryl sedang merencanakan pengejaran terhadap kelompok trik yang masih tersisa. Tiba-tiba si sang pahlawan, si Danper muncul dan mereka bertiga masuk ke dalam mobil dan film pun tamat. Dan itulah ringkasan film Trik 2019 versi Sakanya Horepil. Jika kalian mempunyai film yang mau dirangkum, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Saya si Bulbul undur diri and see you next video.